Sudahi Velocity, mari simak tutorial keren ini. Mohon perhatian rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua ya? Oke, di sini saya mengecek absensi peserta sidang rapat anggota ranting Desa Kudus. Berdasarkan absensi untuk yang IPNU ada 28 peserta. Apakah sudah benar 28 peserta? Mohon berhitung. Oke, Di sini daftar hadir peserta rapat anggota Ranting Kudus. Apakah benar 25 peserta? Mari berhitung dulu. Oke, sudah 25. Tolong tempat duduknya untuk diatur, yang depan diisi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Ibnu. baik, terima kasih rekanita Vina. Selanjutnya, forum saya serahkan ke pimpinan sidang IPNU. Silahkan rekan. Baik, terima kasih rekan Ibnu. Terima kasih juga peserta forum yang luar biasa. Ini bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya, nama saya Agustiawan. Dan ini Perkenalkan rekan-rekan kita, saya Ella Erlita Octaviana. Dan saya Vina Nur Aini. Dan saya Dwi Ibnu A'la. ya ini rekan dan rekanita. Kebetulan kami berempat diberikan tugas oleh pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Kecamatan Pagu untuk memimpin jalannya Rapta di Desa Kudus. Dan ini adalah surat tugas dan surat mandat kami. Baca ya. Ya. Rekan dan rekanita semua, sebelum kita memulai Rapta pada malam hari ini, marilah kita bertawasul terlebih dahulu kepada muassis-muassis kita untuk pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama dan juga untuk kelancaran forum Rapta pada malam hari ini. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Ketua IPNU dan Ketua IPPNU 2023-2025 untuk maju ke tempat yang telah disediakan untuk menyatakan demisioner sekaligus membacakan laporan pertanggungjawaban periode 2023-2025. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Kudus. Masa khidmat 2023-2025. Pada rapat anggota di Desa Kudus tahun 2003 kemarin, Ketua terpilih dan tim formatur diberi amanat untuk melengkapi kepengurusan harian paling lambat 15 hari setelah konferensi berakhir. Alhamdulillah, kepengurusan dapat dilengkapi dengan hasil sebagai berikut. Pre-memori. Saya, Muhammad Yunan Hilmi, Ketua Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Desa Kudus. Dan saya Alfi Ainul Mufidah, Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Kudus, menyatakan demisioner. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 19.31 sidang rapat anggota pimpinan ranting Desa Kudus saya nyatakan dibuka. Nah, rekan-rekan semua, sebelum kita berlanjut lebih jauh,
saya akan membacakan terkait dengan tata tertib forum pada malam hari ini. Yaitu yang pertama adalah dilarang bermain HP ketika forum berjalan. Yang kedua dilarang membuat forum di dalam forum. Dan yang terakhir adalah dilarang keluar forum. Apakah disepakati? Ya, terima kasih. Baik rekan semua, perlu saya jelaskan pada rapat anggota malam hari ini, kita nanti akan melaksanakan 2 tahap pemilihan. Yang pertama adalah tahap pencalonan, yang kedua adalah tahap pemilihan. Nah, tahap pencalonan ini rekan semua nanti bebas memilih nama yang akan diajukan untuk menjadi kandidat ketua pimpinan ranting Desa Kudus. Nah, ini nanti rekan dan rekan memilih minimal berapa untuk bisa lolos ke tahap pemilihan. Berapa ya rekan-rekan semua? Ini saya mesti terbiasa untuk rekan dan rekanita. 3, 2, baik yang memilih opsi 2, angkat tangan. 1, oke 15. Yang memilih 3 suara. Oke, 18. Oke, dengan ini minimal suara yang diperoleh untuk maju ke tahap pencalonan adalah minimal harus mendapatkan 3 suara. Apakah disepakati? Oke, terima kasih. Baik, rekan semua, ini nanti akan saya panggil satu persatu daftar nama yang ada di sini untuk melakukan pemilihan. Dan ini nanti silakan peserta yang maju untuk menuliskan nama yang ingin dicalonkan sebagai kandidat ketua pimpinan ranting Desa Kudus. Rekan Ahmad, monggo maju. Silakan dibantu Mas, silakan dibantu untuk surat suaranya dan menuliskan nama. Selanjutnya, selanjutnya saya minta untuk 2 peserta untuk maju ke depan sebagai saksi untuk perhitungan suara. Akan dihitung dulu. Oke, pas ya rekan semua, ini jumlahnya ada 28. Nah, untuk selanjutnya silakan dibacakan nanti sekretaris untuk menuliskan nama. Yuka. Nah. Yuka. Nah. Yuka. Nah. Ahmad. Nah. Yuka. Nah. Yuka. Nah. Sony. Nah. Ahmad. Nah. Kosong. Ini kenapa ini tidak ada yang memilih ini? Kenapa ini? Senangnya golput ya? Rudi. Nah. Langsung. Nah, oke, saya bacakan ya rekan semua. Untuk perolehan suaranya, rekan juga mendapatkan 10 suara, rekan Ahmad mendapatkan 12 suara,
rekan Sony 2 suara, rekan Rudi 2 suara, dan tidak sah 2 suara. Berarti dengan ini yang lolos ke tahap pemilihan yaitu rekan Juga dan rekan Ahmad. Untuk rekan Sony dan juga rekan Rudi tidak bisa lolos ke tahap selanjutnya karena tidak mendapatkan minimal suara tadi, yaitu adalah 3 suara. Oke, selanjutnya saya panggil untuk rekan Juga dan rekan Ahmad untuk maju ke depan. Siapa ya rekan Ahmad dan rekan Juga? Oke, silakan. Ke peserta. Baik, rekan semua, perlu saya sampaikan juga untuk kriteria ketua pimpinan ranting adalah maksimal usia 19 tahun. Oke, ini rekan Juga usianya berapa? 18. Oke, rekan Juga usianya 18. Rekan Ahmad usianya 18. Oke, karena usianya rekan Juga dan juga rekan Ahmad 18 tahun, jadi keduanya sama-sama lolos ke tahap verifikasi. Ya, verifikasinya sudah oke, rekan Juga 18 tahun, rekan Ahmad 18 tahun. Oke, rekan-rekan semua, silakan untuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pemilihan. Ini nanti caranya juga sama, saya panggil satu persatu terlebih dahulu untuk memilih calon ketua pimpinan ranting Desa Kudus. Yaitu nanti yang dipilih namanya hanya antara Mas Yuka dan juga Mas Ahmad ya. Karena rekan Sony dan juga rekan Rudi sudah tidak lolos ke tahap pemilihan ini. Silakan saya panggil lagi. Rekan Miftah. Silakan maju. Oke, terima kasih rekan atas effortnya untuk memilih ketua IPNU Desa Kudus. Selanjutnya saya minta 2 peserta untuk maju ke depan sebagai saksi. Silakan. Jangan hitung. Tuh. 2. Oke, sudah cukup ya rekan semua, ini jumlahnya ada 28. Mari kita buka siapa yang akan menjadi ketua pimpinan ranting Desa Kudus. Ahmad. Sah. Yuka. Sah. Ini silakan disobek Mas. Ini kalau tidak disobek nanti ada kecurangan. Yuka. Sah. Yuka. Sah. Yuka. Sah. Yuka. Sah. Ahmad. Sah. Yuka. Sah. Cukup. Langsung. Yuka oleh 18. Ahmad oleh 15. Baik, akan saya bacakan perolehan suara ya. Baik, saya bacakan perolehan suara pemilihan ketua di ranting Kudus ini. Rekan Juga mendapatkan 18 suara dan rekan Ahmad mendapatkan 15 suara. Dengan ini rekan Juga telah terpilih sebagai ketua pimpinan ranting Desa Kudus 2025-2027. Baik, forum akan saya serahkan ke pimpinan sidang IPPNU. Terima kasih, Mas. Untuk itu selanjutnya adalah pemilihan tim formatur. Jadi tim formatur ini nanti terdiri dari ketua terpilih
ketua demisioner dan juga 5 anggota. Silahkan rekan juga untuk menuliskan 5 anggota yang dijadikan tim formatur. Tim formatur ini nanti akan bertugas sebagai pembantu dari ketua terpilih untuk menyusun kepengurusan di 2025-2027. Silakan. Oke, terima kasih. Ini saya umumkan ya untuk tim formaturnya. Tim formaturnya ada rekan juga sebagai ketua, rekan Hilmi, rekan Ahmad, rekan Sony, rekan Rudi, dan juga rekan Hafa. Tim formatur Ibnu 2025-2027. Salah. Perlu dingorane gak sih tim formatur? Ini tim formatur ini. Tim formatur ketua Yuka, rekan Hilmi, rekan Ahmad, rekan Hafa, rekan Sony, rekan Rudi. Selanjutnya, surat keputusan tentang berita acara pemilihan ketua dan tim formatur pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Desa Kudus masa khidmat 2025-2027 pada hari Kamis tanggal 5 bulan Mei tahun 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan pemilihan ketua pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Desa Kudus dan tim formatur pimpinan ranting yang bertempat di Musola Al-Jamil dan dengan melalui tahapan sebagai berikut. 1. Tahap pengumuman calon. Dalam tahap pencalonan ini adalah beberapa orang rekomendasi dari peserta rapat anggota ranting Ibnu Desa Kudus adalah sebagai berikut. Nama, Zuka, alamat Desa Kudus, Ahmad, alamat Desa Kudus. Dari tahap pencalonan tersebut telah disepakati bersama oleh peserta sidang bahwa para calon yang direkomendasikan adalah mampu dan kompeten di bidangnya masing-masing, sehingga diteruskan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pemilihan. 2. Tahap pemilihan. Dalam tahap pemilihan ini, para peserta memilih dengan bebas salah satu dari 2 orang calon yang telah direkomendasikan pada tahap pencalonan ini. Adapun perolehan suara pada tahap ini adalah sebagai berikut. Rekan Juka mendapatkan 18 suara, rekan Ahmad mendapatkan 15 suara. Dengan perolehan suara terbanyak, maka rekan Juka terpilih menjadi ketua pimpinan ranting Ibnu Desa Kudus masa khidmat 2025-2027. Pemilihan tim formatur. Dalam formatur pemilihan 3 pemilihan tim formatur. Dalam forum pemilihan tim formatur ini dipilih beberapa orang yang mewakili 6 koordinator kawasan. Yang ada 1 orang calon ketua tidak terpilih dan ketua demisioner yaitu sebagai berikut. Nama rekan Zuka sebagai ketua terpilih, rekan Hilmi sebagai ketua demisioner, rekan Hafa sebagai anggota, rekan Sony, rekan Rudi, dan diwaca sampai entek sebagai anggota. Kamis 5 Mei 2025, pimpinan sidang Agus Setiawan, Sekretaris Ibnu. Tertandatangani. Sorry, mocone gak ini rak yongko. Pimpinan sidang Agus Setiawan, ketua tertandatangani. Ibnu Nur A'la sebagai sekretaris tertandatangani. Surat keputusan nomor 01 garing rapat anggota garing Ibnu 2025 tentang mandataris dan tim formatur rapat anggota pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Desa Kudus masa bakti 2025-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan sidang pleno rapat anggota pimpinan ranting Ibnu Dusun Kudus setelah menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil suara pemilihan ketua pimpinan ranting Ibnu Dusun Kudus oleh peserta rapat anggota pimpinan ranting Ibnu dalam sidang pleno rapat anggota pimpinan ranting Ibnu Desa Kudus. Maka dengan senantiasa
memohon taufik dan hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala memutuskan satu mengesahkan rekan Yuka sebagai ketua terpilih tim formatur dan anggota pimpinan ranting Ibnu Desa Kudus sebagaimana terlampir. Dua, mengamanatkan kepada ketua terpilih dan tim formatur sebagai diktum satu untuk menyusun kepengurusan harian pimpinan ranting Ibnu masa bakti 2025-2027 selambat-lambatnya 15 hari setelah rapat anggota ini. Tiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan. Wallahu muwaffiq illa wa min thoriq ditetapkan di Kudus hari Kamis tanggal 5 Mei 2025 pukul 20.35 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang Agus Setiawan sebagai ketua tertandatangani dan Ibnu Nur Qawim sebagai sekretaris tertandatangani. Dengan ini sidang pimpinan ranting Ibnu Dusun Kudus saya nyatakan ditutup. Sidang saya serahkan kepada pimpinan sidang IPPNU. Terima kasih rekan. Selanjutnya kita lanjut untuk persidangan IPPNU. Hari ini 5 Mei 2025 pukul 21.00 rapat anggota Ranting Kudus saya nyatakan dibuka. Oke, rekan-rekan kita, sebagaimana yang sudah kita sepakati mengenai tata tertib, yaitu yang pertama yang harus kita taati bersama adalah tidak boleh membuka HP atau mengoperasikan HP selama persidangan dilakukan. Kemudian tidak boleh membuat forum di dalam forum. Kemudian ketika keluar ruangan harus izin dengan pimpinan sidang. Selanjutnya, rekan-rekan kita untuk perolehan suara minimal dari masing-masing bakal calon, apakah ada opsi 1 ataupun 2, 5? Oke, 3 ya, 1 suara semuanya. Oke, untuk minimal perolehan suara masing-masing bakal calon adalah 3 suara, sepakat? Lanjut ya rekan kita, sekarang kita masuk ke tahap pencalonan. Tahap pencalonan ini merupakan tahap untuk menentukan bakal calon ketua. Nanti rekan kita saya akan panggil satu persatu, kemudian silahkan untuk menulis nama yang akan dicalonkan menjadi calon ketua. Seperti itu. Untuk yang pertama, Rekanita Binti. Alhamdulillah untuk pengambilan suara sudah selesai. Sekarang kita hitung bareng-bareng ya Rekanita. Sebelum itu saya minta 2 peserta untuk maju ke depan sebagai saksi. Monggo, 2 saja. Di sini nggak apa-apa. 10, 15. Monggo, sekretaris silakan dihitung. Oke, sudah 25. Selanjutnya kita masuk ke tahap perhitungan suara. Enggak, mengambil tempat. Nanti saya minta saksi untuk menyaksikan ini ya. Siapa lagi? Binti. Hana. Binti.
Binti? Wes. Oke, Rekanita, dari tahap perhitungan suara, Rekanita Binti memperoleh 24 suara dan Rekanita Hana memperoleh 1 suara dengan jumlah suara adalah 25 sesuai dengan daftar hadir peserta. Dan sesuai dengan persyaratan perolehan suara minimal adalah 3 suara. Maka dengan ini Rekanita Binti lolos ke tahap verifikasi berkas calon atau persyaratan selanjutnya. Monggo rekan Binti untuk duduk di depan untuk verifikasi persyaratan. Dan untuk saksi, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Serong ke kanan. Serong kanan. Betul dengan Rekanita Binti? Usianya berapa? 16 tahun. Usianya 16 tahun. Oke, berdasarkan persyaratan usia, Rekanita Binti ini lolos. Jadi, dan karena yang lolos ke tahap selanjutnya hanya ada 1, jadi dengan ini Rekanita Binti secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Ranting Kudus periode 2025-2027. Tepuk tangan. Kita tahap selanjutnya ini pembentukan tim formatur ya. Jadi tim formatur ini adalah tim atau kelompok yang dibentuk oleh ketua terpilih untuk membantu ketua terpilih menyusun kepengurusan di periode 2026. Maaf, maksud saya 2025-2027. Silahkan Rekanita Fida untuk memilih anggotanya sejumlah 6. Sejumlah 6, 1 ketua demisioner dan 5 anggota. Sudah? Oke. Saya bacakan ya. Tim formatur yang sudah dipilih oleh ketua terpilih, yang pertama, diketuai oleh ketua terpilih sendiri, Rekanita Binti, kemudian Rekanita Fida sebagai ketua demisioner, kemudian Rekanita Vina, kemudian Rekanita Silma, Rekanita Nana. Selanjutnya saya akan membacakan berita acara. Surat keputusan tentang berita acara pemilihan ketua dan tim formatur pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Dusun Kudus masa khidmat 2025-2027. Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Mei tahun 2025 pukul 22.00 WIB telah dilaksanakan pemilihan ketua pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Kudus dan tim formatur pimpinan ranting yang bertempat di Musola Al-Jamil dan dengan melalui tahapan sebagai berikut. 1. Tahap pengumuman calon. Dalam tahap pencalonan ini adalah beberapa orang rekomendasi dari peserta rapat anggota ranting IPPNU Desa Kudus adalah sebagai berikut. Pertama, Rekanita Binti, kedua Rekanita Hana. Dari tahap pencalonan tersebut telah disepakati bersama oleh para peserta sidang bahwa para calon yang direkomendasikan adalah mampu dan kompeten di bidangnya masing-masing, sehingga diteruskan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pemilihan. 2. Tahap pemilihan. Adapun dalam tahap ini secara aklamasi Rekanita Binti yang menjadi terpilih. 2. Tahap pemilihan. Adapun dalam tahap ini secara aklamasi Rekanita Binti terpilih menjadi Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Dusun Kudus masa khidmat 2025-2027. 3. Pemilihan tim formatur. Dalam forum pemilihan tim formatur ini dipilih beberapa orang yang mewakili 6 koordinator kawasan yang ada.
yaitu sebagai berikut. Rekanita Binti, Ketua terpilih, Rekanita Fida, Ketua Demisioner, Rekanita Nana sebagai anggota, Rekanita Silma sebagai anggota, Rekanita Vina sebagai anggota, Rekanita Zaki sebagai anggota, dan Rekanita Cahya sebagai anggota. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kudus 5 Mei 2025, pimpinan sidang Ella Erlita, tertandatangani, Sekretaris Sidang Vina, tertandatangani. Surat keputusan nomor (2) 01 garing rapat anggota garing IPPNU garing 2025 tentang mandataris dan tim formatur rapat anggota pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Kudus masa bakti 2025-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan sidang pleno rapat anggota pimpinan ranting IPPNU Desa Kudus setelah menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil suara pemilihan ketua pimpinan ranting IPPNU Desa Kudus oleh peserta rapat anggota pimpinan ranting IPPNU dalam sidang pleno rapat anggota pimpinan ranting IPPNU Desa Kudus, maka dengan ini senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memutuskan 1. Mengesahkan Rekanita Binti sebagai ketua terpilih atau mandataris tim formatur rapat anggota pimpinan ranting IPPNU Desa Kudus sebagaimana terlampir. 2. Mengamanatkan kepada ketua terpilih dan tim formatur sebagaimana diktum 1 untuk menyusun kepengurusan harian pimpinan ranting IPPNU masa bakti 2025-2027 selambat-lambatnya 15 hari setelah rapat anggota ini. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq, ditetapkan di Kudus hari Senin tanggal 5 Mei 2025 pukul 22.00 WIB. Pimpinan sidang Ella Erlita, tertandatangani. Sekretaris sidang Vina, tertandatangani. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rekanita sekalian, tahap pemilihan ketua IPPNU Dusun Kudus sudah berjalan dengan lancar dan terpilihnya Rekanita Binti semoga bisa membawa estafet kepengurusan di Dusun Kudus ini, khususnya di IPPNU Dusun Kudus ini menjadi lebih baik, dan terima kasih atas dedikasinya, atas seluruh pengorbanannya kepada Rekanita Fida di periode lalu. Sekian dari saya, pimpinan sidang dan sekretaris sidang, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini rapat anggota pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Dusun Kudus masa bakti 2025-2027 saya nyatakan ditutup. Selanjutnya saya serahkan ke pimpinan sidang Ibnu. Selanjutnya saya silahkan kepada ketua terpilih untuk menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah telah selesai ya rapat anggota pada malam hari ini, dan selamat kepada rekan juga dan juga Rekanita Binti telah terpilih sebagai ketua pimpinan ranting IPPNU Desa Kudus periode 2025-2027. Nah, semoga rekan dan juga Rekanita semua bisa amanah ke depannya, bisa membawa ranting Kudus menjadi lebih tinggi lagi. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih rekan-rekan semua. Semoga panjenengan semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.